Halo guys, video kali ini kita akan membahas tentang keterbatasan energi dan dampak bagi kehidupan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Ada dua sebab. Yang pertama, sumber energi dan penggunaannya. Satu, kelestarian sumber energi. Yang A, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperoleh ulang, cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Yang B, sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentuknya sampai jutaan tahun. 2. Penggunaan sumber energi dan dampaknya bagi lingkungan. A. Sektor industri, batu bara, produk minyak, gas dan biomasa. Yang B. Sektor transportasi, yang paling besar penggunaannya adalah BBM, gas dan biofuel juga digunakan. Yang C. Sektor rumah tangga, memerlukan energi untuk penerangan, mendinginkan ruangan, memasak, dan menghidupkan peralatan listrik. Sumber energi yaitu LPG, listrik, minyak tanah, dan gas. D. Sektor komersial. Pada sektor ini meliputi hotel, toko, gedung, perkantoran, rumah sakit, dan rumah makan. Sumber energinya yaitu listrik, BBM, gas bumi, dan LPG. Dampak-dampaknya. Yang A. Penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi CO2 yang tinggi, mengakibatkan pencemaran udara, mengganggu kesehatan makhluk hidup, terutama penyakit saluran pernafasan. Yang B. Kegiatan pertambangan akan menurunkan kualitas tanah, mengganggu kualitas air, dan pencemaran udara dan polusi udara. Yang C. Energi termal dapat merusak lingkungan jika dalam jumlah yang besar. Jumlah oksigen terlalu berkurang, meningkatkan kadar racun, dan menimbulkan kematian populasi ekosistem air. 3. Pembangkitan listrik. Ada PLTA, PLTG, PLTD, dan PLTP. PLTA yaitu pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya PLTG. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap adalah gabungan antara PLTG dengan PLTU, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kinerja dari PLTU, dan bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut adalah HRSG. Yang selanjutnya, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai primer mover, penggerak mula. Pembangkit listrik tenaga diesel biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik dalam jumlah kecil. Selanjutnya yaitu PLTP. Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Listrik dari tenaga panas bumi saat ini digunakan di 24 negara, sementara pemanasan memanfaatkan panas bumi digunakan di 70 negara. Sebab kedua, solusi terhadap keterbatasan energi. Cara menghemat energi. Pertama, menggunakan lampu hemat energi dan menghidupkan saat diperlukan saja. 2. Menggunakan transportasi umum untuk menghemat BBM, berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika pergi tidak ke tempat yang jauh. Menggunakan peralatan elektronik yang lebih efisien dan hemat listrik. Menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat tidak ada sinar matahari, dan memperbanyak ventilasi udara di rumah atau di perkantoran agar menghemat listrik. Selanjutnya, itu penggunaan energi alternatif. Ada biofuel atau minyak dari tumbuhan digunakan sebagai alternatif atau dicampur dengan solar. Yang B. Biomasa untuk penyedia sumber karbon untuk energi. C. Panas bumi. Dan D. Air digunakan sebagai pembangkit listrik. Yang E. Angin, mengembangkan pembangkit listrik dengan energi angin. Yang F. Matahari, mengatasi keterbatasan energi dan pemanasan global. G. Energi kelautan. Dan H. Nuklir.